Wanita sialan ini. Berani-beraninya menciumku. Li Xiuyu, ciuman pertamamu. Ciuman pertama penting bagi pria. Ciuman pertamamu direbut olehku, itu berarti kamu milikku. Tuan Zhang, Serang saja. Tidak usah terburu-buru. Masih banyak waktu di belakang. Ayo pergi. jangan-jangan Li Xiuyu bawa aku juga. Yan Rushuang. Perannya sampai di sini. Aku tahu kamu cinta aku. Sengaja goda Li Xiuyu masuk perangkap. Membeli waktu. Cinta padamu? Ngimpi ya, aku bilang, aku cinta Li Xiuyu, kamu gak dengar? Jangan keras kepala, aku tahu perasaanmu. Mengapa tidak bisa mengerti bahasa manusia? Saya akan mengatakannya lagi, lepaskan. Yan Rushuang, jangan pernah berpikir mengambil Wei Jie. Dia milikku. Wei Jie, leherku sakit sekali. Aku berdarah. Li Xiuyu, katakannya, aku mencintaimu. Aku tahu semua tipu daya cinta. Berada bersamaku akan membuatmu merasa dicintai. Melepaskan permata. Harus cinta cowok brengsek. Pemeran utama wanitanya benar-benar gila. Tak bisa dapatkan kamu, mending mati saja. Kamu. Li Xiuyu, kamu milikku. Pria tak menjaga diri. Aku akan baik padamu. Wajahmu merah, pasti jatuh cinta. Lapis. Jalan. Li Xiuyu, percaya cintaku padamu. Jangan pergi. Sepanjang hidupmu, kamu takkan lepas dari genggamanku. Apa yang terjadi? Sistem. Kenapa tubuhku kaku, tak bisa bergerak? Bukannya masih ada hukuman? Haruskah menyelesaikan cerita utama yang konyol ini? Hidup penting. Akan pergi ke toko sekarang. Ternyata dicintai adalah aku. Masih rela mati untukku. Zhang Weizhe, meskipun kamu ingin merayuku. Setidaknya kirimkan wanita yang pantas, seluruh Jiangcheng tahu Yan Rushuang adalah penggemarmu. Aku tak mungkin membiarkannya mendekat. Li Xiuyu, cintaku padamu. Jika tidak percaya, aku akan membuktikannya dengan mati. Lebih baik mati daripada tidak bisa memilikimu seumur hidup ini. Berhenti, menjatuhkan diri untuk memancing perhatianku, mencari rasa kasihan. Trik ini terlalu basi. Yan Rushuang. Tidak ada yang lebih kreatif lagi. Yan Rushuang. Aku akan tunjukkan padamu satu kalimat. Wei Jie bisa membuatmu kehabisan darah. Wei Jie, aku kehilangan terlalu banyak darah. Pusing sekali. Yao, kamu baik-baik saja? Aku membawamu ke rumah sakit. Ke rumah sakit juga percuma. Aku golongan darah langka. Rushuang juga golongan langka. Tapi tadi aku tidak sengaja merusak pernikahanmu dengan dia. Aku tidak tahu apakah dia masih donor darah untuk. Yan Rushuang. Mau, sangat mau. Adegan selanjutnya penyiksaan di rumah sakit saat transfusi darah. Harus sampai di rumah sakit sebelum tangan dan kaki kaku, kalau tidak harus mulai lagi. Kita pergi sekarang. Yan Rushuang ingin membunuhku? Wei Jie tolong. Yan Rushuang. Jangan melukai Yao lagi. Cemburu harus ada batasnya. Aku antar Yao ke rumah sakit. Cepat ke sini. Hang Wei, aku buru-buru. Bawa aku juga ya. Mau menggoda aku lagi. Itu. Kalau bilang tidak sengaja, kamu percaya tidak? Menurutmu? Pertama pakai nyawa sebagai taruhan untuk menyatakan cinta padaku. Jangan gunakan pesona fisik untuk merayuku. Nona Yan Rusa. Trikmu tidak terlalu bagus. Selain itu, ini mobilku. Siapa yang mengizinkanmu naik?
Li Xiuyu, kamu tipe yang aku suka, tapi sistem ini tidak membiarkan cinta paksa, harus mengikuti cerita ini. Antarkan ke rumah sakit, harus beri darah untuk Chu Yao. Kamu memberikan darah padanya. Chu Yao itu idola Wei Ze, aku sangat mencintai Wei Ze, mana mungkin aku membiarkan idolanya kekurangan darah? Jangan buang waktu, kita segera berangkat. Sebelumnya kamu bilang cinta padaku. Kenapa sekarang malah kasihan sama Zhang Weizhe? Aku bercanda, Pak Li, jangan dimasukkan hati. Karena pernikahan dibatalkan, aku sempat gila sebentar. Tenang saja, aku tidak akan gila lagi. Nyawa orang sangat penting. Cepetan, dong. Main tarik ulur, bilang ingin menjauh tapi tetap mendekat. Apa mungkin alasan ke rumah sakit hanya untuk mendekat denganku? Oke, Akan kuantar kamu. lihat apa yang bisa kamu lakukan. Sampai rumah sakit dalam 5 menit. Li Xiuyu. Jangan pikir aku tahu. Sengaja buat kekacauan saat Yao Yao kembali untuk hancurkan pernikahan. Dengan maksud membuat saham perusahaan Zhang bergejolak, agar bisa kamu beli dengan harga murah. Tuan Zhang pasti ingat rumor yang dibuat bahwa aku kekurangan kasih sayang dan tidak tertarik dengan wanita. Yang membuatku kehilangan nilai kontrak miliaran dari Tuan Wang. Ini cuma membalas budi dengan cara yang sama. Aku tidak membuat rumor, kamu memang tidak ada yang mencinta. Kamu orang malang yang tidak dicintai. Siapa bilang aku tidak ada yang mencintai? Barusan kamu tidak dengar, ya? Yan Rushi bilang dia mencintaiku. Rela mati demi aku. Telinga Pak Zhang tuli. Kalau bilang orang lain cinta kamu, aku percaya. Yan Rushuang sangat mencintaiku. Dia tidak mungkin suka padamu. Dia hanya mengulur waktu untukku. Begitukah? Mari kita tunggu dan lihat saja. Yan Rushuang. Tinggalkan Wei Ze, dia cintai aku. Hehehe, akhirnya sampai di titik penderitaan. Saatnya aku beraksi. Aku adalah Yan Rush, Aku sangat mencintai Zhang. walaupun menyakitiku berulang. Aku memperlakukannya seperti cinta pertama. Ya, aku mencintainya dalam. Ya, Orang yang dia cintai adalah kamu. Tapi apakah kamu benar-benar mencintainya? tentu. Tidak. Kamu tentu tidak mencintainya. Kalau kamu mencintainya, 2 tahun lalu tidak meninggalkannya. Kalau kamu mencintainya, tidak akan mengabaikannya. Kalau kamu mencintainya, kamu tidak akan mengganggu jika ada bisa memberinya Jangan rusak. Kamu sama sekali tidak mencintainya. Hal di luar negeri dengan pria itu. Wei Ze akan tahu. Dia juga cepat atau lambat akan tahu bahwa aku yang mencintainya. Yan Rushuang, kamu pengemis tak tahu malu, aku sudah kembali. Kalau aku jadi kamu lebih baik pergi diam-diam. Kalau tidak, aku pasti akan membuat hidupmu lebih buruk daripada cremation. Wei Ze, tolong aku Yao Yao. Apa yang terjadi dengan Jangan salahkan Rushuang. Tadi dia berjanji depanmu akan mendonorkan darah untukku, tapi kemudian berubah pikiran. Dan Menggunakan vas untuk melukaiku. Tapi aku bisa mengerti, karena kehadiranku membuatmu mencintainya lebih sedikit. kamu bohong, yang terluka itu jelas aku, kamu sama sekali tidak terluka. Wei Ze, kamu percaya padaku. Wei Ze, kepalaku pusing. Jangan banyak bicara. Sekarang juga transfusi darah. Wei Ze, buka mata dan lihatlah, yang terluka itu aku. Aku yang butuh transfusi darah. Hang Wei Ze, apa arti semua yang kulakukan untukmu? Aku akan ambilkan segelas air untukmu. Yan Rushuang. Darahmu akan ku gunakan untuk menyiram bunga. Chu Yao, kau tak tahu malu. Keluar dari sini.
Aktor yang bagus, aku yang seharusnya jadi ratu akting. Ratu akting. Biarkan aku melihat pertunjukan ini. Apakah ini untuk menunjukkan cintamu padaku? Lee Xiuyu, kenapa di sini? Sok tahu. Bukankah yang suruh aku datang menonton ini? Nggak paham. Minggir, menghalangi jalan. Jelas-jelas kamu sendiri yang menabrak ke arahku. Sekarang bilang yang sebenarnya dan suruh aku minggir. Oke, aku yang menabrakmu. Aku mau pergi sekarang. Yan Ruoshuang. Demi mengejarku. Kamu benar-benar susah payah. Apa? Aku nggak cinta dia, aku cinta kamu? Kalau tidak, bagaimana? Aku mengabaikannya. Lee Xiuyu. Pria yang belum pernah pacaran. Nyatakan perasaanku, pasti dia terbuai dan menganggap aku jatuh cinta padanya. Sistem, buka mata lebar-lebar dan perhatikan. Selain pernyataan perasaan, semua itu hanya hayalannya. Sudahlah, akulah yang menggodanya dulu. Jelas, jangan mengganggu alur cerita sedihku nanti. Lee Xiuyu, aku nyatakan, orang yang kucintai bukanlah kamu, tetapi Zhang Weize. Sebelumnya, aku tak tahu malu menggoda kamu. Tuan Li yang terhormat, aku pengejar kecil Zhang Weize. Kita orang kecil tidak pantas untukmu. Mulai sekarang, kita jalan masing-masing, takkan bertemu lagi. Ini strategi mundur untuk maju, ya? Ingin memutuskan hubungan denganku. Agar aku tak bisa melupakanmu. Aku tidak mundur untuk maju. Itu benar dari lubuk hati. Benar-benar mencintaiku. Yan Ruoshuang. Keras kepala sekali. Lebih baik jujur saja. Aduh, sifat asliku terungkap. Lee Xiuyu memang kesukaanku. Aku tidak bisa menahan diri. Aku bersumpah, ini bukan sengaja. Aku tidak menyentuhmu lagi. Jika aku menyentuhmu lagi, aku adalah anjing. Sistem. Ini hukuman karena berhubungan dengan Lee Xiuyu? Kali ini apakah yang diambil nyawaku? Gimana bisa? Pusing banget. Wow, apa ini? Kayaknya aku melihat Lee Xiuyu. Apakah ini perut Lee Xiuyu? Nyaman, kenyal, dan bonce. Luar biasa. Jangan-jangan sistem tidak puas aku bergaul dengan Lee Xiuyu dan memusnahkanku? Lee Xiuyu. Benar-benar Lee Xiuyu. Sepertinya aku sudah dimusnahkan oleh sistem. Tapi mati di pelukan Lee Xiuyu pun sepadan. Bilang katanya mati di bawah bunga peoni pun bisa jadi hantu yang bahagia. Kenapa hangat? Benar-benar hidup. Yan Ruoshuang. Kamu sedang berakting apa lagi? Saya rasa kamu pura-pura bodoh dan memanfaatkan saya. Nyatakan cintamu padaku dengan tulus. Aku tidak sengaja. Kira aku sudah mati dan bermimpi, percaya? Apa maksudnya mati-matian? Sekarang sistem, nanti penghapusan. Dokter bilang kamu hanya pingsan karena kehilangan darah. Iya benar. Terpesona aroma sampai bingung. Harus cepat pergi, kalau tidak sistem mungkin akan menghukumku. Maaf merepotkan, aku sudah sembuh, aku pamit dulu. Ayo pergi. Kemana? Orang yang paling kamu sayang sudah di depan kamu. Kamu mau lari kemana? Kamu omong kosong. Orang paling aku sayangi itu Zhang Weize. Dia kan nggak di sini. Mulut dan hati beda. Di saat kayak gini masih mau bohong? Saat kamu pingsan tadi, kamu panggil namaku 1000 kali. Setiap kata bilang suka sama aku. Ini tidak mungkin. Memanggilmu, sering memanggil Zhang Weize. Aku memang suka Zhang Weize. Kamu panggil Zhang Weize 10 kali, semuanya makian. Kamu hina dia, brengsek, playboy, otaknya rusak. Benar, kamu juga bilang ketemu dia. Sudah jadi siksaan bagimu. Itu yang kamu katakan. Mencintainya. Yan Ruoshuang, ada apa? Kenapa bicara jujur seperti itu? Bagaimana ini?
Aku bakal dihukum sistem lagi. Lupakan saja, pura-pura pingsan saja. Aduh, kepalaku pusing sekali. Duduk di sini menunggu. Tunggu yang baik, aku mau masak bubur buat kamu. Benar-benar pria pilihanku, ganteng banget. Sistem, apa yang kamu lakukan? Aku bukan sengaja, sekarang aku dorong cerita sadisnya. Cepat beritahu aku, apa adegan selanjutnya? Benar-benar tidak adil, sialan pemeran utama pria sadis, bisa mencapai puncak kehidupan, lebih cocok kalau dia gila. Baiklah, aku akan mencari seseorang untuk menyiksa diriku sendiri sekarang. Apa lakukan? Turunkan aku. Saya ingin tahu, Anda tidak bisa berjalan mantap, tapi ingin pergi? Biarkan aku pergi. Ada urusan mendesak yang harus diselesaikan. Biarkan aku pergi. Tidak. Alasan tubuhmu begitu lemah. Itu karena kekurangan gizi. Memasakkan bubur makanan laut. Tidak ada yang lebih penting daripada makanan Anda saat ini. Aku harus pergi sekarang. Ayo, minum buburnya. Nggak mau. Maaf, aku nggak sengaja. Kamu bilang, aku sudah begini. Kamu bisa menghindar? Tangan ini merah dan bengkak. Gimana ini? Salepnya di mana? Cuma luka bakar kecil aja. Lihat wajahnya penuh rasa sakit hati. Yan Rushuang. Kamu jelas mencintaiku. Seluruh hatimu tenggelam untukku. Kenapa kamu tidak mau mengakuinya? Ini. Aku bersumpah tidak jatuh cinta padamu, tak punya waktu bermain, harus cari Zhang Weize. Kalau tidak, Chu Yao akan merebutnya. Aku tanya sekali lagi. Aku dan Zhang Weize. Kamu pilih siapa? Pilih dia, tanya sejuta kali pun, aku tetap pilih dia. Aku harus pergi. Kamu segera kembali ke kantor. Ada yang menunggumu di sana. Aneh sekali. Kenapa dia menyuruhku kembali ke kantor? Jangan-jangan Zhang Weize ada rencana lagi. Kalau begitu, aku akan ikuti rencananya. Aku ingin lihat. Kamu pilih siapa? Ayo Yao Yao. Rushuam, kamu kembali. Jangan salah paham, Weize hanya khawatir aku sendirian di rumah sakit, jadi dia membawaku untuk sementara. Ini bubur dimasak Weize untukku, mau coba? Aku masih bisa menahan lapar sebentar. Yao Yao. Tidak usah pikirkan, kamu minum dulu. Bagus untuk tubuhmu. Obat khusus dari dokter. Tidak cocok untuk dia. Setelah minum, kapan kamu pergi? Aku baru kembali. Tak ada rumah. Weize biarkan aku tinggal. Tinggal di sini, rumah baru kita dengan Weize tidak tepat. Aku tidak Yan Rushuang bisa berhenti melakukan ini. Dia tinggal sementara di sini, bukan selamanya. Dia baru keluar dari rumah sakit karena kamu. Kenapa jadi sepele? Kamu biarkan mantan pacarmu tinggal di rumah baru kita, lalu bilang aku sepele. Weize, jangan karena aku kita bertengkar dengan Rushuang. Dia cuman keberatan kalau aku tinggal di rumah baru kalian. Kalau begitu aku pergi saja. Aku pergi sekarang, jangan ribet lagi sama Weize. Weize. Yao Yao. Sakit sekali, Yan Rushuang, meskipun tidak suka padaku, tidak bisa seperti ini. Aku mencintai Weize. Jika mencintai seseorang adalah kesalahan, aku siap menghabiskan hidup Yan Rushuang, kenapa gila? Minta maaf pada Yao Yao. Pisau dia masukkan ke tanganku.
bukan urusan saya. Kenapa harus di rumah sakit dia sendiri? Paksa aku donor darah. Suruh aku minta maaf. Zhang Weize, aku mencintaimu begitu lama masih belum tahu aku orang seperti apa? Kenapa terus percaya pada kata-katanya? Jangan bicara banyak, aku hanya percaya yang aku lihat. Minta maaf pada Yao Yao. Minta maaf, kan? Begini cukup? Aku minta kamu minta maaf ke Yao Yao. Kenapa menyakiti diri sendiri? Weize. Aku sangat sakit. Yao Yao, tidak apa-apa. Aku panggil dokter sekarang. Yan Rushuang, salah paham, Yao Yao tidak sengaja. Aku sudah janji menikahimu, pasti bertanggung jawab. Biarkan dia tinggal di rumah baru. Dia sengaja mencium kamu tapi tetap diam. Zhang Weize, apakah kamu punya hati? Aku tidak butuh tanggung jawabmu. Aku pergi. Semoga kalian bahagia. Yan Rushuang, jangan sampai menyesal. Kau itu anjing setia buatku, cepat atau lambat kau akan kembali memohon padaku. Cerita sedih menguras hati. Berdarah, teriris-iris. Kalau terus begini, aku bisa jadi cacat nih. Pak Sang, Li Xiuyu tidak berencana ke kantor. Tapi entah bagaimana, dia malah pergi ke kantor. Kalau sudah datang sendiri. Lanjutkan rencana semula. Tadinya nggak mau, akhirnya pergi juga. Cepat kembali ke kantor, ada yang nungguin kamu. Gawat. Kalau dia kenapa, bukan aku jadi dalang utama. Nggak bisa, aku harus menyelamatkannya. Aku tahu harusnya sekarang aku ditabrak, tapi nggak bisa. Tunggu aku sebentar ya. Pak Li, Zhang Weize akan kirim orang untuk membunuh Anda. Jadi begitu. Kelihatannya Zhang Weize ingin bersekongkol dengan Yan Rushuang dari dalam dan luar. Kalau begitu, saya akan mengikuti rencana ini. Saya ingin lihat. Antara saya dan dia. Siapa kamu pilih, Yan Rushuang? Santai dengan sistem keamanan perusahaan. Biarkan orangnya masuk. Baik. Halo Pak. Nomor akhir 8765. Hati-hati. Rushuang. Begitu banyak darah. Sepertinya kali ini benar-benar akan mati. Rushuang. Rushuang. Maafkan aku, Li Xiuyu. Seharusnya Jangan bicara dulu. Akan membawamu ke rumah sakit. Kamu pasti akan baik-baik saja. Rushuang. Rushuang. akhirnya selesai skenario kisah tragis ini. Rushuang. Apakah aku sudah mati? Ini di mana? Kamu akhirnya bangun. Yan Rushuang. Aku sudah bilang. Selama aku ada di sini, kamu tidak akan mati. Akui saja. Akui apa? Akui bahwa kamu sudah jatuh cinta padaku. Tidak mungkin, lagi-lagi. Tentu saja. Apa aku salah bicara? Li Xiuyu, aku kira kamu jago berimajinasi. Kamu bilang aku cinta padamu. Apa bukti untuk buktikan aku cinta padamu? Aku sudah menyelidikinya. Kau bersekongkol dengan Zhang Weize untuk mengirim orang membunuhku. Tapi dalam keadaan genting, kau tetap memilih aku. Kau sudah jatuh cinta padaku. Ini bukan lagi taktik kecantikan. Kau terlalu berpikir berlebih. Itu karena rasa bersalah, ya. Rasa bersalah. Kenapa tidak ceritakan tentang kecelakaan itu? Saat itu, padahal kamu sendiri setengah mati, tetap saja memilih untuk mendorongku. Itu hanya perasaan bersalah. Karena mobil ditujukan untuk menabrakku, bukan kamu. Kalau nggak ikut alur cerita ditabrak mobil dari Chu Yao, sistem pasti membereskanku habis-habisan. Yan Rushuang. Kamu memang keras kepala. Jelas-jelas kamu sudah jatuh cinta padaku sejak lama. Aku senang sekali. Maksudku,
Kamu mencintaiku. Aku sangat senang. Kamu tidak mau menciumku kan? Karena ini cinta paksa. Tentu saja butuh ciuman paksa. Astaga, Cinta paksa bikin tak bisa bernapas. tapi Juga sangat mendebarkan ya. Yan Rushuang. Kalian sedang apa? Kalian sedang apa? Sungguh mengecewakan. Kami apa? Kamu buta tidak bisa lihat. Rushuang. Meski tidak puas pindah ke rumah baru, tidak bisa di depan Wei Zhe seperti ini dengan pria lain. Melakukan ini membuat Wei Zhe kehilangan muka. Yan Rushuang, aku beritahu kamu. Sekarang juga tinggalkan Li Xiuyu dan datang ke sisiku. Kalau tidak nanti aku. Aku takkan menatapmu lagi. hah, pikir siapa? Penting sekali. Sudah melewati drama menyedihkan, siapa mau melihatmu? Biarkan Chu Yao melihat wajah lebarmu. Zhang Weize. Kamu tak perlu mengancam dia lagi. Pembunuh bayaranmu sama sekali tak melukaiku. Rushan yang menahannya. Apa? Kamu terluka? Biar aku lihat. Zhang Weize, hentikan kepura-puraanmu. Kau penyebab luka Rurang. Mulai sekarang, kau tidak punya hak peduli padanya. Li Xiuyu, apakah kau ingin mengambil kesempatan? Ku beritahu, itu tidak mungkin. Yan Rurang cemburu saja karena aku membawa Yao Yao ke rumah baruku. Dia tetap paling mencintaiku. Tak disangka Yan Rurang memang licik. Sengaja terluka untuk memicu rasa memiliki pria, agar Wei Zhe melindunginya. Jangan kira kau beruntung. Selama aku ada, Jangan harap kau bisa. Rurang, kalau ada yang tidak puas, datanglah padaku. Kita sesama wanita, tidak peduli terluka, jangan mencari pria lain. Kalau sudah tidak bersih, malah membuat Wei Zhe cemburu. Lagi pula, Keluarga Zhang dan keluarga Li adalah musuh. Pantas bagi Wei Vet. sekarang waktu bebas. Sistem tidak bisa mengatur. Dasar wanita pengganggu akan membuatmu menderita. Chu Yao, aku beritahu, keluarga Zhang tidak layak membawa sepatu keluarga Li. Aku tidak cemburu. Zhang Weize adalah sampah. Jika kamu suka ambil saja. Aku tidak menyukainya. Aku mencintai Li Xiuyu, tidak bisa dihentikan. Menganggap dirinya kuno. Bagaimana bisa mengatakan seperti Yan Rushuang. Kalau ngambek, ya jangan berlebihan. Aduh, semua pergi. Dengarkan? Suruh pergi, harusnya ngerti kan? Yan Rushuang. Kamu benar-benar hebat. Aku tunggu kamu menangis pulang dan minta maaf padaku. Aku jamin dia nggak akan. Benar-benar puas. Udah seneng cukup belum? Kalau begitu, istirahat yang baik. Kalau aku istirahat, kamu ngapain? Aku tentu baca buku. Suka penguasa mendominasi cinta paksa Li Xiuyu. Kamu pengusaha besar baca buku begitu. Pengusaha besar tentu baca buku begitu. Ada komentar? Apa yang terjadi dengan Yan Rushuang? Dulu waktu di hadapanku masih penurut, kapan mulai jadi seperti sekarang ini? enggak nyangka Wei Zhe sekarang begitu perhatian sama Yan Rushuang. Sampai marah besar karena dia. Sepertinya aku harus cepat-cepat naik posisi. Wei Zhe, kamu juga jangan terlalu marah. Kamu dan Rushuang jadi begini semua salahku. Langsung berkemas pergi, kalau aku pergi Rushuang pasti tenang kembali. Yao Yao. Jangan pergi, ini bukan salahmu. Mungkin karena Rushiang terlalu suka padaku, akhir-akhir ini dia kena kejutan jadi sedikit gila. Tapi kalau aku tinggal di sini juga nggak wajar. Ini rumah baru kalian berdua. Kalau aku tinggal di sini orang lain bakal ngomong apa? 3 hari lagi pesta ulang tahunmu. Aku jelaskan hubungan kita di pesta itu. Kalau begitu, apa hubungan kita sekarang? Masih sama seperti dulu. Kamu adalah tunanganku. Kita harus meyakinkan Yao Yao, kesehatannya tidak baik sekarang. Dia tidak boleh menerima Tunggu sampai Yan Rushiang dengar kabar, tak tahan, lalu kembali. Kemudian baru kita jelaskan padanya. Kamu tidak berpikir untuk menelepon Zhang Weize, kan? Jangan lupa kamu baru saja dengan jujur mengaku di depannya. Bahwa kamu mencintaiku. Tidak, aku tidak bermaksud meneleponnya. Aku hanya bermain-main dengan ponselku.
Ganti orang sialan ini. Ganti dengan milikku. Tapi aku tidak punya fotomu. Ambil satu sekarang. Hapus semuanya untukku juga. Baik, aku akan hapus sekarang. Buka ini. Aku lihat tulisan di dalamnya. Hehe. Di dalam semua tentang Zhang Weize. Dia tidak akan marah lagi, kan? Seratus hal tentang Zhang Weize hari ini. Zhang Weize menggendongku ke toilet. Zhang Weize paling suka makan anggur. Suka sekali minum anggur merah, suka durian, tidak suka hari hujan. Hapuskan untukku. Mulai sekarang catat atas nama saya. Tidak. Sekarang. Tulis kamu. Tulis apa? Tulis saya suka makan leci. Suka minum whisky. Suka padang rumput. Yang paling saya takutkan adalah kucing. Itu. Pacaran dengan bos besar kayak anak kecil. Nanti aku tulis. Tidak boleh. Sekarang juga tulis buat aku. Hang. Bagus. Nanti harus catat setiap waktu. Dengar nggak? Hang. Apa yang kamu lakukan? Gendong kamu ke toilet? Aku tidak perlu digendong. Aku 20 tahun. Jangan banyak bicara. Kita pulang, yuk. Kamu ajak aku di sini sejam. Nggak bisa. Dokter bilang kamu harus jemur matahari. Lihat, cuacanya bagus. Bagus buat pemulihan lukamu. Ada anak kucing. Lucu banget. Bagaimana kamu membawanya? Bukankah kamu takut kucing? Kamu ingin mengelus kucing, wajahmu sudah bilang begitu. Ini seperti direktur dingin yang jatuh hati, langsung merasakannya sendiri, ternyata manis sekali. Lihatlah, dia menggemaskan. Memang sangat menggemaskan. Aku bilang kamu yang menggemaskan. Bicaralah dengan benar. Kapan hari-hari ini akan berakhir? Baru 2 hari yang baik, sudah harus melanjutkan cerita lagi, sialan novel sedih ini. Aduh, Saya baru saja kembali. Apa yang akan Anda lakukan selanjutnya? aku tidak bisa mengatakan padanya akan menemui Zhang Weize sekarang, agar tidak menyinggung perasaannya. Aku yakin aku juga akan mati dengan cara mengerikan. Disiksa olehnya lebih buruk daripada oleh sistem. Ada sesuatu yang harus dilakukan, akan segera kembali. Sesuatu. Akan bertemu Zhang Weize lagi? Aku mengatakannya. Lihatlah dirimu, bersalah. Anda akan melihatnya lagi. Aku tidak izinkan kamu pergi. Jangan lupa orang yang kamu cintai adalah aku. Jangan berpikir macam-macam. Aku pergi mencarinya untuk menyelesaikan sesuatu. Tidak. Tidak perlu dijelaskan. Tidak perlu diperjelas. Kamu tinggal di dekatku saja. Apapun ingin, aku bisa beri. Tapi tidak bisa pergi mencarinya. Jangan bikin ribut lagi. Tidak bisa bantu dalam hal ini. Harus pergi. Baik, kamu harus pergi mencarinya hari ini, ya? Kalau gitu aku akan membantingnya sampai mati. Barusan kamu bilang, dia akan jadi keluargamu. Li Xiuyu, tenanglah. Kamu bos besar, jangan ancam dengan anak kucing, cepat turunkan. Tidak mau, kalau kamu peduli padanya, jangan cari Zhang Weize. Li Xiuyu, jangan keterlaluan. Memaksa cinta salah belajar. Aku harus pergi. Jangan pergi, ya? Kamu akan pergi. Aku akan sedih sampai mati. Tidak akan mati karena sedih, tapi kalau aku tidak pergi sekarang, aku benar-benar akan mati. Jangan pergi, ya? Aku ada di sini. Kamu tidak akan mati.
Aku lihat ke matanya, hatiku juga terasa sakit. Dia pria yang kucintai sejak pertama kali melihatnya, tanpa kusadari. Sepertinya aku Mulai peduli padanya. Tunggu di sini yang baik, aku akan segera kembali. Sepertinya menyakitinya. Tapi aku tidak ada pilihan. Yan Ruoshuang, wanita jahat. Lagi-lagi melukai hati seorang pria. Nomor akhir 8256, sudah makan belum? Rushwang. Kenapa kamu? Kuenya dipesan oleh Weije untukku, aku gak nyangka kamu antar. Berdalih apaan? Zhang Weizhe percaya kamu, aku gak. Bukankah sengaja menunjuk saya mengantar agar kalian pamer mesra? Tidak melakukan itu, Rushwang. Pasti kebetulan dari platform, kamu salah paham. Salah paham apa? Kue sudah aku antar, aku masih ada pesanan lain, aku pergi dulu. Rushwang, sebelumnya kesalahan jelas ada pada kamu. Siapa suruh kamu dekat-dekat dengan pria lain di depan Weije? Hari ini melihatmu datang, aku kira kamu akan minta maaf. Ternyata kamu malah menumpahkan semua ketidakpuasanmu padaku. Tapi, jika itu membuat hatimu lebih tenang, jangan sakiti Weije lagi. Aku rela dijadikan pelampiasan. Yan Ruoshuang, cukup sudah. Tidak disangka kamu begitu keras kepala. Hari ini ulang tahun Yao Yao. Berani sekali kamu datang mengganggu. Cepat minta maaf pada Yao Yao sekarang. Kamu menyuruhku minta maaf? Kue itu dia sendiri yang menjatuhkannya. Yan Rushwang. Aku sudah memberimu kesempatan untuk minta maaf. Tak disangka, kamu malah marah di sini. Aku benar-benar sangat kecewa padamu. Cepat minta maaf ke Yao Yao. Kalau kamu terus keras kepala, akan membuatmu tidak bisa bekerja sebagai pengiriman. Zhang Weizhe. Apakah apapun yang terjadi antara aku dan Chu Yao, kamu akan selalu memihak pada dia tanpa syarat? Hanya minta maaf, kan? Baiklah, aku minta maaf. Maaf. Weije, ada masalah. Gelang ibuku sebelumnya hilang. Pasti ketika Yan Rushwang menarikku jatuh ke kolam, aku harus mengambilnya kembali. Yao Yao, kamu tidak bisa pergi. Kondisi tubuhmu lemah. Jangan menyentuh air lagi. Karena Yan Ruoshuang membuat masalah. Biarkan dia yang turun dan mengambilnya. Zhang Weizhe suruh aku masuk ke air. Aku takut air dan tidak bisa berenang. Jangan ngomong tidak berguna padaku. Siapa yang salah, siapa yang bertanggung jawab. Akhirnya selesai cerita menyedihkan ini. Melelahkan. Tunggu, aku tidak bisa berenang. Tolong, aku tidak bisa berenang. Tolong. 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 Rushwang. Ruoshuang. Bangunlah. Ruoshuang. Ruoshuang. Weije. Tidak disangka Li Xiuyu, seorang CEO, datang ke sini dan melompat ke kolam renang untuk Yan Rushwang. Sepertinya. Mereka berdua. Benar-benar cinta sejati. Rushwang. Bangunlah. Li Xiuyu. Bawa aku pergi. Oke. Kamu tidak bisa bawa dia pergi. Dia adalah milikku. Sekarang tidak lagi. Kalau telingamu tidak tuli. Dia memintaku membawanya pergi. Kamu seharusnya dengar itu kan? Seluruh kota tahu bahwa Yan Rusan adalah pengikut setia Zhang Weizhe. Dia tidak bisa berenang, aku buat dia marah dengan menyuruhnya masuk ke air. Dia akan datang menemuiku segera setelah dia benar-benar bangun. Karena kamu tahu dia tidak bisa berenang. Dia bahkan berani mendorongnya ke dalam kolam. Zhang Weizhe. Kalau berani meneruskan serangan gegabah, kau akan kedinginan seperti embun beku. Tidak akan membiarkanmu pergi. Minggir dari jalanku. Oh benar juga. Saya bisa berpura-pura seolah tidak terjadi apa-apa terkait percobaan pembunuhanmu terhadap saya. Tapi jika kau berani menyakiti Ruoshuang lagi,
Aku berani jamin. Aku akan buat kamu. Dan si hijau di sampingmu itu menderita sekali. Wei Zhe. Jangan kejar mereka. Lihat cara mereka. Yan Rurong mungkin sudah dekat dengan Li Xiuyu. Anggap aku salah lihat orang. Ini kan ulang tahunku. Lanjutkan pesta yuk. Minum obat. Minum air. Ya ampun, air ini hampir membakar lidahku. Li Xiuyu, kenapa begini? Tidak senang. Tidak senang, kenapa? Aku tidak mengerti, orang yang kamu suka jelas-jelas aku. Kenapa kamu keras kepala mencari Zhang Weizhe? Bahkan membuat dirimu penuh luka. Coba bilang padaku, sebenarnya untuk apa? Li Xiuyu peduli padaku. Kalau beneran bisa pacaran dengannya, pasti bahagia. Tapi cerita sadis. Cari kesedihan bisa dimusnahkan sistem. Kamu berpikir, aku tidak cari dia, lihat bajuku. Aku mengantar makanan. Meninggalkan Zhang Weizhe, tetap harus hidup mandiri dan kuat sebagai wanita modern. Tapi kenapa kamu gak kasih tahu aku? Aku antar makanan, setuju nggak? Gak mungkin. Itu baru benar. Sekarang tidak punya mobil, rumah, uang, jadi aku memutuskan berjuang keras. Jika pria tidak bisa beri rasa aman, uang bisa. Tolong, Li Xiuyu, kamu harus percaya alasan aku ini. Jadi begitu. Semuanya salahku. Aku tidak bisa beri rasa aman padamu. Malam ini kamu istirahat saja, besok aku bawa kamu ke tempat. Apa? Aku sudah beli semua ukuran untuknya. Mobil-mobil ini sudah aku beli semuanya. Nanti kamu mau bawa yang mana, bisa pilih sesuka hati. Aku beli seluruh gedung ini untukmu. Jadi milikmu sendiri. Kamu tinggal di rumah dan menerima sewa. Tak perlu khawatir lagi soal uang. Wow. Cinta memaksa dari CEO sungguh meresapi setiap aspek kehidupan. Kali ini kamu sudah aman, tak perlu khawatir lagi tentang ini. Dulu aku kurang memikirkan. Tidak memberimu rasa aman yang cukup. Nanti. Apapun yang kamu mau, akan aku berikan. Apapun yang ingin kamu lakukan, akan aku dukung. Ya ampun, Li Xiuyu memang pria yang aku pilih. Pandangan hidupnya sangat cocok denganku. Li Xiuyu, terima kasih. Semua yang kamu lakukan hari ini, aku suka. Tunggu sebentar. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Aku tidak ingat ulang tahunku. Kok kamu tahu hari ini ulang tahunku? Ini ulang tahun pertamamu denganku. Setiap ulang tahunmu nanti, aku akan selalu di sampingmu. Sejak jatuh cinta pada Zhang Weizhe, belum pernah merayakan ulang tahun sendiri. Zhang Weizhe tidak pernah merayakan ulang tahunnya. Bertahun-tahun ini, untuk pertama kalinya ada yang mengingat. Li Xiuyu, terima kasih. Saya sangat senang, dan juga sangat menyukainya. Bagus kalau suka. Mari kita tiup lilin. Apa yang kamu lakukan? Pemborosan. Saya belum makan. Yan Rushuang. Hari ini kamu tidak bisa kabur. Bukankah kamu suka cinta yang memaksa? Aku telah membaca novel. Bos besar suka memakai dasi untuk menambah suasana.
Hari ini kita coba. Otot dada ini, tangan ini, otot perut ini. Tidak menikmatinya sungguh sebuah dosa. Biar aku ajarkan kamu cinta yang memaksa yang sebenarnya. Jangan buru-buru, hal seperti ini dilakukan pelan-pelan. Oh, begini rasanya disayangnya. Ya ampun, ini apa? Tadi malam gila banget, seru banget. Pinggangku sakit banget. Salahku tadi malam, gak rasa ringan. Sakit gak? Gimana kalau kamu hukum aku saja? Aku rela repot sekali. Sekali lagi yuk. Jangan bercanda, aku sudah begini. Kalau terjadi lagi, bagaimana aku bertemu orang hari ini? Tidak bisa bertemu orang. Ya sudah, tidak usah bertemu. Hari ini memang tidak perlu bertemu. Setelah kamu tidur kemarin, aku menemukan penelitian baru. Mari kita coba lagi. Weize. Dasi ini cocok, aku akan membelinya untukmu. Tidak perlu. Lalu bagaimana dengan jas ini? Sangat cocok untukmu. Tidak usah. Lalu yang ini, kamu suka sepatu ini? Ya. Kamu tidak perlu membelikan aku barang. Weize. Ada yang salah dengan apa aku lakukan? Kurang mengerti dirimu? Kenapa barang yang aku pilih, kamu tidak suka? Bukan seperti itu. Dasi merek ini adalah hadiah pertama dari Ru Shuang. Dasi ini dikasih tiap tahun saat hari jadi kita. Aku nggak butuh karena hari ini adalah ulang tahun kita. Aku nggak mau kamu boros. Pasti dia sudah siap beli untuk kasih ke aku. Baiklah. Kawan Rushuang. Kapan bisa hilang dari hati Weize sepenuhnya? Ibu Wang. Yan Ru Shuang belum kembali? Mana hadiah disiapkan untuk? Tolong ambilkan untukku. Pak Sang, Yan belum kembali hari ini. Belum kembali? Bagaimana mungkin? Apa kamu asal bicara? Hari ini ulang tahun pertemuan ke-10. Mengapa dia tidak kembali? Maaf Pak Sang, Nona Yan benar-benar tidak kembali hari ini. Pergi. Sialan Yan Ru Shuang. Dia bahkan tidak pulang di hari sepenting ini. Sampai kapan dia mau marah-marah? Weize, kamu jangan terlalu marah. Akhir-akhir ini Yan Rushuang dekat dengan Li Xiuyu, sudah tinggal bersama. Takutnya, dia sudah jatuh cinta pada Li Xiuyu, dan melupakan hari peringatan kalian. Mana mungkin. Dia tidak akan jatuh cinta pada Lis. Dia mencintaiku 10 tahun, sulit jatuh cinta pada orang lain. Weize. Jangan sentuh aku. Sungguh tak disangka Weize bisa kehilangan kontrol emosional karena Yan Rushuang. Sialan Yan Rushuang. Aku harus cari cara untuk membuatmu menghilang. Tidak tahan, Li Xiuyu, biarkan aku istirahat. Kau tidak lelah? Kita 2 hari tidak keluar rumah. Aku tidak capek. Aku masih penuh semangat.
Begini lagi, paham-paham, cerita tragis ini sialan. Kita tidak bisa melanjutkan, istirahat baik-baik. Aku keluar sebentar, ada urusan. Ada urusan lagi? Yan Rushuang. Kamu jangan-jangan mau cari Zhang Weize lagi? Aduh. Kelihatannya Li Xiuyu marah. Jangan sebut Zhang Wei. Tentu saja bukan. Aku mau keluar untuk refreshing. Kita sudah 2 hari tidak keluar rumah. Menghirup udara segar. Menghirup udara segar sederhana, tanpa keluar rumah. Buka jendela saja. Tidak. Maksudku, kita harus keluar dan olahraga. Olahraga. Kita bisa olahraga sekarang. Ayo. Bukan begitu. Aku ingin keluar. Lakukan olahraga yang bermanfaat bagi kesehatan tubuh dan jiwa. Kamu suka kegiatan di luar ruangannya? Iya, Tidak menyangka kamu cukup mengikuti tren. Yuk jalan, bukan? aku ingin sendirian, keluar untuk udara segar. Lepas benar. Lagi pula, kita berdua nggak bisa terus-menerus bareng, lama-lama bisa bosan. Oh, jadi kamu merasa aku nyebelinnya? Bukan, aku benar-benar cuma mau keluar melepas penat aja. Baiklah. Tapi kamu harus bilang berapa lama kamu akan pergi. 1 jam. Tidak lama, tidak tawar-menawar. Bagaimana kalau setengah jam? 20 menit. Tidak bisa. Paling lama 10 menit. Baik-baik saja, hanya 10 menit saja. Aku akan segera kembali. Kakiku lemas banget. Li Xiuyu seperti mesin yang tidak pernah berhenti. Sistem ini belum puas menikmatinya, sudah harus kembali ke cerita sedih. Hari-hari yang seperti roller coaster ini, aku benar-benar tidak tahan lagi. Tapi, berdasarkan pengalaman sebelumnya, aku akan diculik oleh pedagang manusia. Sudah 10 menit berlalu, kenapa mereka belum datang? Bangunlah, Yangan pura-pura mati. Ini di mana? Kalian siapa? Kenapa kalian menculik? Wanita sialan. Tentu saja karena kamu menyinggung orang yang salah. Tampangnya lumayan cantik. Pantas saja banyak orang tidak suka padamu. kelihatannya memuaskan. Lihat ini. Di tubuh ini masih Jejak tidur pria lain. Kalau sudah tidur dengan pria lain, lebih baik layani juga kami berdua. Tenang saja, kami pasti buat kamu nyaman. Jangan mimpi. Aku tidak akan biarkan kalian berhasil. Menolak jalan baik, ambil jalan buruk. Kalau begitu, Yangan salahkan kami kalau pakai cara kasar. Jangan mendekat, pergi. Aku harus diculik. Tapi mereka nggak bilang 2 bajingan ini harus memperkosaku juga. Kalau diserang 2 babi ini, lebih menyakitkan daripada dibunuh. Harus cari cara biar mereka mengurungku di ruangan gelap. cewek sial, aku lihat kemana kamu lari. Hari ini aku bikin kamu menangis dan menjerit. Berani memukulku, ingin mati? Aku kasih tahu kamu, Aku sudah mengenai arteri besar kamu. kalau nggak mau mati, cepat ke rumah sakit. Sudahlah, bro. Lukamu parah banget. Ngurus cewek ini nggak harus sekarang. Kalau kamu mati hari ini, nggak sebanding. Aku ikat dia dulu. Cewek, tunggu saja. Nanti aku balik buat habisi kamu. Sampai ke tahap ini. Sesuai dengan alur cerita, aku harus tinggal di ruangan ini selama 3 hari. Nggak ada makanan, juga nggak ada minum. Aku benci cerita penyiksaanmu. Sepuluh menit katanya. Sudah berlalu beberapa jam. Telepon juga tidak diangkat. Periksa CCTV di pintu masuk kompleks. Aku lihat kemana Rusang pergi.
Tuan Li. Rekaman menunjukkan layar hitam, jelas dihapus sengaja. Jadi perbaiki untukku. Perbaiki untukku. Dalam 10 menit, aku harus tahu kemana Ru Shuang pergi. Tali sudah putus, tapi pintu dan jendela semua terkunci. Untuk perkembangan cerita, harus tinggal di sini 3 hari. Tidak ada makanan dan tidak ada air juga. Yah, setidaknya ini air. Kalau tidak minum air, pasti tidak akan bertahan 3 hari. Lebih baik daripada menyerah di sini. Minum air tidak bisa mengisi perut. Sepertinya cuma ada satu cara. Apa ini hidup susah apa? Beberapa hari yang lalu, makan enak di rumah, sekarang makan kertas di sini. Aku merindukan Li Xiuyu. Kapan cerita ini akan berakhir? Monitor sudah diperbaiki. Kemana Ruang pergi? Bos Li, monitor menunjukkan bahwa pagi ini setelah Nona Yan baru keluar, sebuah mobil berhenti di depannya. 2 pria turun dari mobil dan menculik Nona Yan. Cari tahu untukku. Berani mengganggu wanitaku di siang bolong. Aku akan membuatnya menderita lebih dari mati. Bos Li, kami menemukan bahwa mobil itu milik Chu Yao. Chu Yao. Jika terjadi sesuatu pada Ruang, aku akan membawamu bersamaku ke liang kubur. Chu Yao. Zhang Wei's. Keluar sekarang, Li Xiuyu. Beraninya kamu bikin onar di rumahku? Katakan. Di mana Ruo Shuang sebenarnya? Li Xiu. Lepaskan aku. Di mana dia aku tahu. Jangan pura-pura bodoh di sini. Aku bukan orang bodoh seperti Zhang Weize. Tidak akan termakan caramu. Kalau kamu masih nggak ngomong, aku akan mencekikmu. Li Xiuyu. Kamu kenapa sih? Lepasin Yao Yao. Aku kasih kamu satu kesempatan terakhir. Bicara. Kamu dulu yang lepaskan aku. Yao Yao. Yao, kamu nggak apa-apa kan? Li Xiuyu. Ruo Shuang menghilang, sangat cemas. Tapi kamu mau tanya apa? Aku tidak tahu. Sepertinya hukuman yang tadi aku beri padamu belum cukup. Kamu masih berani berbohong. Li Xiuyu, apa yang ingin kamu lakukan? Yan Ruo Shuang terus bersamamu, menghilang. Kenapa cari masalah sama kami? Buka mata dan lihat baik-baik. Ruo Shuang memang Dibawa oleh 2 orang itu. dan mobil ini milik Chu Yao. Apa yang sebenarnya terjadi? Katakan. Kemana kamu bawa Ru Shuang? Bukan budget. Mobil saya dicuri beberapa hari lalu. Dia cari mobil hari lalu. Ini tidak ada hubungannya dengan Yao Yao. Masih belum mau jujur, ya? Seseorang datang. Li Xiuyu, kamu mau apa? Ini wilayah keluarga Zhang, jangan kebablasan. Aku kasih tahu kamu, Zhang Weize. Jika ada sesuatu terjadi dengan Ru Shuang, kalian berdua jangan harap bisa hidup. Kelihatannya sudah gila, memang orang gila. Betul sekali. Aku memang sudah gila. Bukankah kamu selalu ingin bekerja sama dengan kepala keluarga Austin? Aku kasih tahu kamu. Aku adalah kepala keluarga Austin. Jika sesuatu terjadi pada Ru Huang, seumur hidupmu jangan harap kerja sama. Semua anggota keluarga Zhang akan dikubur bersama. Termasuk si gadis penipu bersih ini. Tuan Li, belum ada kabar dari Nona Yan. Mundur. Tuan Li, kenapa mengungkapkan identitas sebenarnya? Jika Anda mengungkapkan identitas Anda, akan ada perburuan dari keluarga Willis. Nanti gimana ya? Gak masalah. Kalau Ru Shuang gak ada, maka sebanyak apapun kekayaan dan kekuasaan gak ada artinya. Selanjutnya suruh orang awasi semua gerakan Zhang Weize dan Chu Yao. Baik. Nona Chu, mobil Anda sudah ditemukan di Desa Batu. Saya tahu. Mobilnya gak usah, kalian Yao Yao,
Kamu telepon siapa? Mobilnya sudah kami temukan di Desa Batu. Mobilnya sudah ditemukan, ayo kita ambil. Kami menangkap buronan. Mereka mencuri mobil. Langsung hubungi kalian. Buronan belum tertangkap. Saat ini hanya mereka masih di Desa Batu. Tapi tempat itu sudah lama ditinggalkan. Kami masih dalam pencarian penuh. Terima kasih, Pak Polisi. 2 petundang. Masalah kecil ini saja tidak bisa diselesaikan. Lee Siuyu bilang Ruxuang diculik di mobil. Ruxuang mungkin masih di desa. Mari kita masuk dan lihat. Oh, Tokoh utama wanita di cerita sedih harus kehilangan matanya. Tolong, ada yang dengar? Aku bicara. Yao Yao, kamu dengar, itu suara Ruxuang? Aku tidak mendengarnya. Mungkin kamu salah dengar. Mari kita cepat. Tolong, Aku pasti tidak salah dengar. Itu suara Ruxuang, Yan Ruxuang. Di mana kamu? aku di sini. Siapa kamu? Ngapain ke rumah kami? Saya kemari cari orang. Di sini tidak ada yang dicari. Ayo, ayo, ayo. hehehehe. Sakit, sakit, sakit. Kayaknya ini bukan rumah kalian ya. Yan Ruziang. Benar-benar kamu. Kenapa kamu ada di sini? Weize, kamu menemukanku. Senang bertemu denganmu. Ani. Siapa yang melakukan? Chu Yao membawa 2 orang, ingin mempermalukanku. Ruxuang, jangan asal bicara. Selama ini, aku selalu bersama Wei Zhe. Dari mana punya waktu untuk menculikmu? Kami datang untuk menyelamatkanmu. Kenapa kamu memfitnah? Benar-benar dia, tanya mereka berdua. Katakan. Siapa yang menyuruh kalian? Itu. Bukan Nona Chu yang bilang. Kami sama sekali tidak kenal Nona Chu. Bilang tidak kenal dia. Lalu kenapa kalian tahu namanya Chu? Apa mungkin? Barusan memanggil namaku. Marika Denga ya. Jujur saja. Saya pemimpin keluarga Zhang. Jika kalian tidak jujur, saya akan membuat kalian sulit bertahan di kota ini. Keluarga Zhang. Yang bisa menjadikan kita tidak pernah ada dengan membalikkan tangan. Keluarga Zhang. Saya akan bicara karena dia. Printenonatu. Dia yang memberi kita uang. Wei Zhe, mereka berbohong. Mereka pasti komplotan dengan dia. Untuk menghancurkan hubungan kita. Chu Yao, jangan berpura-pura lagi. Fakta sudah jelas di depan mata. Wei Zhe tidak akan percaya padamu lagi. Wei Zhe. Kamu tahu aku, biasanya aku bahkan tidak tega menginjak semut. Bagaimana mungkin aku menculik Ruru? Apalagi baru tadi aku menemanimu di sepanjang jalan. Jika itu memang aku, bagaimana mungkin aku menggali kuburanku sendiri? Yan Ruxuang. Kamu benar-benar membuatku kecewa. Tidak kusangka kamu rela menjebak Yao Yao hanya untuk mendapatkan pengampunanku. Kamu benar-benar keterlaluan. Hang Wei Zhe, apa kamu kehilangan membedakan yang benar? Dia jelas bohong dan kamu percaya. Tentu saja. Di antara kita, hanya memilih dia. Langkahmu kali ini berisiko, tapi memang ada peluang menang. Untungnya, aku dan Wei Zhe tumbuh bersama sejak kecil. Jika tidak, kamu akan memilihnya. Yan Ruxuang, cemburu ada batasnya. Kamu semakin tidak dewasa. Hang Wei Zhe, kamu benar-benar mengecewakan aku. Ruxuang, aku tahu kamu tidak senang. Minta maaf padaku, mari lupakan masalah ini. Oke, lepaskan aku, pergi. Mataku. Mata saya sakit sekali. Yao Yao. Kenapa tidak bisa melihat? Yao Yao, kenapa kamu tidak bisa melihat? Yan Ruxuang. Kamu memang berarti jahat. Merusak mata Yao Yao, bayar dengan matamu. Ayo, Ikut aku ke rumah sakit. lepaskan aku. Ruxuang. Ruxuang. Yakin di sini? Iya, di sini. Ruxuang.
Ru Shuang memang pernah ke sini. Kemana dia pergi? Tuan Li, orang di luar bilang Zhang Weize dan Chu Yao membawa Nona Yan ke rumah sakit. Rumah sakit. Sial. Jangan. Mataku. Katakan, di mana Yan Ru Shuang? Keluarga Willis menjakat kami. Mereka membawa Yan Ru Shuang pergi. Lama Tak Yumpa, Li Xiuyu. Lu Mingxiu. Kau bawa dia kemana? Jangan marah begitu, ingin melihat wanitamu, kan? Datang saja sendiri mencariku, kau tahu di mana. Ini benar-benar pemandangan langka. Aku tidak menyangka bunga tinggi dari keluarga Austin, ternyata bisa terikat oleh seorang wanita seperti ini. Lu Mingxiu. Apa yang kau rencanakan? Ini soal urusan antara dua keluarga kita. Tidak ada hubungannya. Cepat lepaskan dia. Jangan buru-buru. Ayo kita mainkan permainan. Kebetulan sudah lama aku tidak melihat kehebatanmu. Lihat orang-orang di sekitarmu. Jika malam ini bisa mengalahkan mereka, Aku akan lepaskan wanita. Li Xiuyu, kamu tidak bisa melawan mereka. Cepat pergi. Sistem, cepat selamatkan dia. Sekarang alur cerita sudah menyimpang. Cepatlah mundurkan waktu. Selamatkan dia, oke? Bajingan, semuanya bajingan. Cepat pergi, jangan pedulikan. Aku tidak akan mati. Bahkan jika aku mati. Kita akan segera bertemu lagi. Baik. Kamu harus menepati janji. Asalkan bisa mengalahkan mereka semua. Kau akan membebaskannya. janji pria sejati tidak bisa diingkari. Inikah tuan dari keluarga Austin? Sudah lama mendengar reputasimu. Kabarnya kau sangat kuat, jadi kami tidak akan sungkan untuk menyerang bersamaan. Li Xiuyu, bagaimana kau melawan mereka? Cepat pergi. Jangan banyak bicara. Mau maju, maju saja bersama. Kekuatanmu tak berkurang dari masa lalu. Yang bisa mengalahkannya malam ini. Dapat hadiah 1 miliar. Cepat pergi, jangan bertarung. Jangan selamatkan aku. Aku tidak layak untukmu pergi. Kamu benar-benar gigih. Lepaskan dia. Tidak. Kamu masih punya satu lawan terakhir, yaitu aku. Kamu yakin masih mau melawan saya lagi? Li Xiuyu, cepat pergi. Cepat pergi. Malam ini kamu tidak bisa menang melawan saya. Wanitamu akan jadi milik saya. Lihat dirimu sekarang. Yakin masih bisa bertarung? Lebih baik menyerah saja. Toh wanita di dunia ini banyak. Jangan bicara, hari ini akan saya tunjukkan padamu. Kekuatan sejati saya. Li Xiuyu, kenapa kamu begitu bodoh? Apa yang membuatmu layak menyelamatkanku? Li Xiuyu, Li Xiuyu, bangun. Li Xiuyu. Weize. Yan Rishuang Hailong, apakah mataku tidak akan bisa melihat lagi? Memikirkan sisa hidupku harus menderita dalam kegelapan, tak bisa melihatmu. Lebih baik mati. Yao Yao. Tidak akan membiarkan hal itu terjadi.
pasti akan menangkap Yan Rueshuang. Gunakan matanya untuk menebus kesalahan. Ini salahnya, dia harus menanggungnya. Tapi di mana kamu mencarinya? Bukankah dia sudah ditangkap keluarga Willis? Temukan pemimpin keluarga Willis, Lu Mingxiu, kita bisa menangkap Yan Rushuang. Sudah cukup Yao Yao. Jangan khawatirkan soal ini. Ayo kita pulang. Wei, kenapa kamu melepaskan aku? Aku sangat takut. Yao Yao. Aku melihat Yan Rushuang. Tentu saja aku juga melihat Yan Rushuang si jalang itu. Tidak menyangka dia masih bisa kembali. Dokter, aku mohon padamu. Kamu harus menyelamatkan. Biar aku masuk menemani dia, kamu khawatir. Tapi ini ruang operasi, kamu tidak bisa masuk. Jangan khawatir, kami pasti akan berusaha sebaik mungkin. Li Xiuyu, kamu harus baik-baik saja. Ikut aku. Jiang Wei, lepaskan aku tidak akan pergi. Aku akan menunggu Li Xiuyu keluar selamat. Yan Rushuang. Jangan berakting, aku tidak cemburu. Siapa peduli kamu cemburu atau Li Xiuyu terluka parah. Aku harus di sisinya, tak ada waktu untuk skema cinta tragis. Jelas kau yang membuat Yao Yao tidak bisa melihat dunia. Jika kau ingin aku menganggapmu. Kau harus mengganti matanya. Wei, bagaimana kalau lupakan saja? Aku sudah merasakan sakit kehilangan penglihatan. Asalkan Rushuang bisa menerimaku nanti. Mengizinkan aku Mendampingimu dalam dia. walaupun tidak bisa melihat seumur hidup. Aku juga rela sepenuh hati. Jiang Weize, otakmu ketiban pintu? Bukan main kertas tipis, Chu Yao gadis licik, kalau ketahuan sudahlah. Mataku dikasih ke dia, benar-benar keterlaluan. Dia buta atau bukan urusanku. Maaf, Wei. Ini salahku, aku bikin kamu bertengkar dengan Rushuang. Meskipun karena Wei, kamu nggak sengaja menyakitiku hingga mataku nggak bisa lihat. Tapi nggak masalah, aku akan menjalani hidup ini dengan kenangan indah antara aku dan Wei. Sudah selesai. Chu Yao, sampai kapan berpura-pura? Jiang Weize, dirasuki mantra? Kenapa yang dia bilang jadi benar? Kamu berani disebut ahli karir? Menurutku, kamu bahkan tidak sebanding dengan satu jari kaki Li Xiuyu. Yan Rushuang, kamu yang kehilangan akal. Mau pakai Li Xiuyu memancingku. Jangan berlebihan. Kalau begini terus, aku akan marah. Jelas kamu menghancurkan kedua matanya. Kamu harus membayar ganti rugi padanya. Jangan mimpi. Mataku ini lebih baik untuk anjing daripada untuknya. Aku tidak menggunakan Li Xiuyu untuk memprovokasi. Aku memang selalu dia aku cintai. Aku tidak pernah mencintaimu. Melihat wajahmu, aku merasa muak. Yan Rushuang, kamu menyukainya, aku pastikan kamu tidak bisa bertemu dengannya seumur hidup. Hang Wei, kamu sudah gila. Lepaskan aku. Ini tindakan kriminal. Tidak bisa, tidak akan memberikan mataku padanya. Jiang Weize, Li Xiuyu sangat membutuhkan aku. Demi kebaikan untukmu, tolong jangan angkat mataku sementara. Harus memastikan Li Xiuyu aman supaya bisa tenang. Rushuang. Dulu kamu baik ke Wei, sekarang ke Li Xiuyu juga. Lihat saja. Kamu benar-benar pandai mencintai, benar-benar penuh perasaan. Tak disangka kamu jatuh cinta pada Li Xiuyu dalam waktu singkat. Lalu apa yang kita punya dulu itu berarti? Tenang saja. Aku akan mencungkil matamu sendiri. Biar kamu tidak bisa melihat dia lagi. Jiang Weize, aku mencintaimu dan baik padamu. Mengapa kamu tidak mempertimbangkan perasaanku? Aku tidak mendorong mata Chu Yao. Dia terjatuh dengan sendiri. Itu tidak ada hubungannya denganku. Kau berikan mataku padanya. Lalu apa yang akan saya lakukan? Jangan khawatir. Aku berjanji akan menikahimu selama sisa hidupku. Biarkan menjadi matamu. Kamu jadi mataku. Bicara harus ditepati. Jiang Weize, kamu bilang kamu akan menikahiku. Berikan aku pernikahan besar.
Kamu bilang kamu sudah putus dengan Chu Yao. Katakan padaku, mana yang sudah kamu tepati. Aku tidak akan percayaimu. Tidak bisa berikan mataku padanya. Rushuang. Percayalah padaku sekali lagi, kali ini aku benar-benar tidak akan mengingkarinya. Chu Yao. Antara kita berdua tidak ada dendam. Aku janji. Aku tidak akan muncul lagi. Kembalikan Zhang Weijie padamu. Tolong lepaskan aku. Aku benar-benar ingin bersama dengan Li Xiuyu. Wais. Bagaimana kalau sudahi saja? Sekarang Rushuang sudah menerima kehadiranku. Reni. Biar aku jadi buta selamanya. Asal bisa bersamamu, juga oke. Zhang Weijie, lepaskan aku, kumohon. Kalau kamu lepaskan, aku bersedia jadi apapun untukmu. Yan Rushuang. Tak kusangka demi Li Xiuyu, kamu bisa serendah ini. Makin begitu, aku makin marah. Pastikan kamu takkan lihat Li Shuyu lagi. Dulu kamu paling sayang aku. Sekarang. Kau hanya bisa mencintaiku saja. Yan Rushuang, mata ini, aku menunggunya lama. Setelah ini, kau yang akan benar-benar buta. Li Xiuyu, Sepertinya aku tak bisa melihatmu lagi. Weizhe. Aku ingin Yan Rushuang putus asa setelah tahu kebenaran. Kalau Weijie ada di sini, bagaimana aku bisa ungkapkan bahwa aku tidak buta? Weizhe. Bagaimana kalau biar dokter saja yang operasi? Saraf di sekitar mata terlalu rumit. Kalau salah, mata Rushuang bisa sia-sia. Yao Yao. Kamu benar. Setelah pulih, kamu bisa pergi. Aku janji dengan Rushuang menjaganya, menjadi matanya, harus tepati. Tidak akan ingkar janji lagi. Weizhe. Seperti es. Tak menyangka kamu hampir menjadi buta. Weizhe masih tak bisa melupakanmu. Jujur saja. Aku sebenarnya tidak buta. Aku ingin kesempatan membuatmu buta. Chu Yao, kamu gila. Kamu benar-benar gila. Ya. Aku memang gila. Mengapa kamu bisa mendapatkan tempat di hatinya? Hatinya seharusnya hanya milikku. Madamu. Aku sama sekali tidak butuh, akan kuberikan ke anjing. Pas sekali. Tercapai sudah keinginanmu. Chu Yao. Aku tidak mengerti kenapa kamu lakukan ini. Zhang Weijie bilang kamu pergi. Kamu tetap tidak bisa di sisinya kan? Hal ini tidak perlu kamu khawatirkan. Dia adalah pemimpin ZHAM saat hadir di acara. Menurutmu dia butuhkan seorang berbicara dengan elegan, pendamping cantik dan anggun, atau seorang yang buta? Cepat lambat aku akan menggantikanmu. Kamu sama sekali tidak layak bersaing denganku. Ambil matanya. Casey makan anjing. Jangan. Ah. Mataku. Li Xiuyu, Li Xiuyu. Li Xiuyu. Jangan pura-pura tulus. Aku bilang padamu. Dokter baru saja bilang padaku. Li Xiuyu tidak bisa diselamatkan. Kalau mau ketemu dia, ketemu saja di neraka. Apa? Dia sudah mati. Ayo pergi. Operasi sudah selesai. Mata ini masih bisa dijual, bisa dapat banyak uang. Dokter. Bagaimana keadaannya? Bagaimana keadaannya? Nona yang baru saja mengalami semua ini, tubuhnya tidak kuat, jadi pingsan. Weizhe. Weizhe. Aku sangat takut. Yao Yao.
Ada apa dengan Aku kehilangan penglihatan. Sekarang bisa melihat lagi. Rasanya campur aduk. Takut lagi. Berharap bisa bertemu lagi, tetapi takut terjadi penolakan. Dokter bilang sekarang masa krusial dalam pemulihan. Harus ada yang menemani 24 jam. Tappy. Schwang dir. Baiklah. Aku akan selalu menemanimu. Rushuang. Kenapa Rushuang tidak ada di sampingku? Kemana dia pergi? PA Kali. Setelah saya sampai sini, saya tidak melihat Miss Yan lagi. Ada yang tidak beres. Pasti ada yang terjadi padanya. Kalau tidak akan meninggalkan saya sendirian di sini. Cepat selidiki untuk saya. Baik. Pak Li, sudah ditemukan jejak Miss Yan. Sesudah Anda masuk ruang operasi, Zhang Weize dan Chu Yao memaksa membawa Miss Yan pergi. Apa? Zhang Weijie. Di mana Rushuang? Li Xiuyu, ngapain? Yao Yao operasi, kamu teriak. Kalau ganggu Yao Yao istirahat, awas kamu. Di mana Rushuang? Aku tanya, di mana Rushuang? Li Xiuyu, jangan bikin masalah. Aku masih pemegang kuasa keluarga Zhang. Keluarga Zhang dan Memang ada perbedaan. tapi kalau beneran bersaing, kalian juga tidak akan baik-baik saja. Jangan berlebihan di sini. Tuan Li, tidak perlu mempermalukan kami. Rushan pergi sendiri, tidak tahu kemana dia pergi. Dia tidak pergi jauh. Cari di sekitar rumah sakit. Cepat bawa Yan Rushan pergi, jauhkan dari Weijie. Hei Chu, saya kasih tahu kamu. Berhenti bersikap pura-pura. Zhang Weize terjebak dengan cara itu, tapi saya tidak akan membiarkannya. Kalau ada apa-apa dengan Rushuang, aku janji, kalian berdua akan menderita. Rushuang. 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 Li Xiuyu. Sepertinya itu Li Xiuyu. Senang mendengar suaramu. Sepertinya kamu baik-baik saja. Tidak bisa. Aku tidak boleh membiarkan dia melihatku seperti ini. Ruo Shuang. Pak Li, di rekaman rumah sakit terlihat Nona Yan di ujung lorong. Dia menghilang. Dan sepertinya Katakan. Nona Yan sudah buta. Apa yang kau katakan? Ruo Shuang, kamu di mana? Apa yang sebenarnya terjadi padamu? PA Kali. Ada sebuah Aku lama ingin menceritakan ini kepadamu. Anda adalah kepala keluarga Austin. Nona Yan tidak cukup baik. Sekarang dia buta, dia semakin tidak berharga untukmu. Saya asistenmu. Aku tidak tega melihatmu semakin terjerumus dalam kekacauan ini. Benar, Li Xiuyu memang sombong. Kepala keluarga Austin, saya orang biasa. Lagi pula sekarang, Mataku sudah buta. sama sekali tidak pantas untuknya. Aku dan dia bersama. Hanya akan menyakitinya. Toko wanita dalam cerita sedih. Ditindas oleh Zhang Weize. Memang seharusnya. Li Xiuyu tidak bersama-sama menderita dengan aku. Rusaun-rusaun. Jangan bicara lagi, aku baru saja putus cinta. Apapun bujukmu, aku tidak akan melanjutkan kisah menyedihkan itu lagi. Hukum aku saja, sesuai keinginanmu. Hapus aku juga boleh. Sekarang aku hanya ingin sendiri. Dimusnahkan oleh sistem. Setidaknya tidak perlu lagi mengalami sakit ini. Tak mau menyakiti Li Xiuyu. Aku tidak mau lagi melihat Zhang Weize. Schwang. Rushuang. Rushuang. Kamu di mana sebenarnya? Tuan Li, sadarlah sedikit.
Kita sudah mencari Nona Yan sepanjang hari. Anda. Masa untuk Nona Yan. Anda akan terus terpuruk? Tanpa dia, Anda tidak bisa hidup? Iya. Saya memang tidak bisa tanpanya. Tanpa Rushuang, saya tidak bisa hidup. Apapun caranya. Harus menemukannya. Dia adalah orang terpenting dalam hidup saya. Saya tidak boleh kehilangannya. Betul. Harus menemukannya. Dengan segala cara. Status kepala keluarga Austin juga tidak dipedulikan. Li Xiuyu pun tak menemukan Yan Rushuang. Kemana sebenarnya Rushuang pergi? Tak disangka Yan Rushuang yang murahan. Meski tahu dia jadi buta, Li Xiuyu tetap saja tergila-gila padanya. Memang terlahir untuk menggoda pria, wanita murahan. Yan Rushuang, oh Yan Rushuang. Sebaiknya seumur hidup jangan muncul lagi. Yao Yao. Aku pergi mencari Yan Rushuang. Dia memberikan matanya pada, sekarang dia jadi buta. Jika dia mengalami bahaya di luar, itu tidak baik. Yao Yao. Aku pusing sekali. Mata juga sangat sakit. Mungkin seperti kata dokter, ada reaksi penolakan. Aku tidak bisa meninggalkanmu sekarang. Aku sangat takut. Bisakah kamu tetap di sampingku? Aku sangat takut, jangan pergi dari aku. Ao aku. Sudahlah. Bagaimanapun Yan Rushuang sudah hilang beberapa hari, nggak masalah menunggu sedikit lebih. Aku akan menunggu sampai kamu membaik, baru pergi mencarinya. Oh. Kehilangan Rushuang pasti ada hubungannya dengan mereka berdua. Pantau mereka. Laporkan segera jika ada berita. Ja. Mau goda aku lagi? Keras kepala kamu. Tapi tubuh lebih jujur. Li Xiuyu. Aku sangat merindukanmu. Tapi sepertinya kita takkan bertemu lagi. Aku sudah bilang aku tidak mau. Habisi aku saja, pergi sana. Yan Rusang. Kamu sebenarnya di mana sih? Kenapa aku sudah mencari di seluruh Jiangcheng, tapi masih tidak bisa menemukanmu? Kamu sebenarnya di mana? Bapak Li. Sudah ketemu ya? Masih belum menemukan Nona Yan. Mungkin. Nona Yan terlalu sedih. Dan sudah meninggalkan kota ini. Kamu bilang dia tidak sebanding denganku. Kamu benar-benar sudah mencarinya dengan serius belum? Sudah mencari dengan serius belum? Tuan Li. Tentu saja saya serius mencarinya. Menurut saya Nona Yan tidak cocok untuk Anda, tapi saya adalah asisten Anda, tugas pertama saya tentu saja setia kepada Anda. Bagaimana saya melanggar perintah Anda? Kalau begitu lanjutkan mencari. Baik. Weze. Lihat apakah baju ini bagus? Weze. Aku tidak tahu kenapa. Akhir-akhir ini hatiku selalu gelisah. Coba pegang saja. Apa yang terjadi? Yao Yao. Rushuang sudah hilang beberapa hari dan matanya tidak bisa melihat. Begini terus tidak bisa. Sepertinya kamu sudah hampir sembuh. Harusnya aku pergi mencarinya. Yan Rushuang, dasar perempuan jalang. Mantra apa yang kau gunakan? Sampai Wei De tidak bisa melupakanmu. Rushuang kehilangan matanya karena aku. Merasa tidak nyaman. Bagaimana aku menemanimu mencarinya? Kita banyak orang lebih mudah mencarinya. Yan Rushuang. Begitu aku menemukanmu, aku akan buat kau menghilang lagi.
Hukum saja aku. Melupakan juga baik. Lupakan. Agar tidak sedih lagi. Wei Zhe. Aku baru selesai masak bubur labu. Suka bubur labu? Ayo, makan sedikit. Tidak usah, aku tidak lapar. Kamu yang makan. Tapi aku masaknya lama sekali. Minumlah sedikit. Yao Yao. Kamu tidak perlu lakukan ini. Dan aku benar-benar tidak ingin minum. Maaf Yao Yao, aku tidak sengaja. Kamu istirahat dulu, biar aku yang bereskan. Wei Zhe, kemarin kamu minum 2 mangkuk sup dan merasa enak. Jadi, aku buat lagi hari ini. Tapi besok aku buat yang lainnya, biar tidak bosan. Ya, Kenapa aku tergila-gila dengan Yan Rushuang? Dia itu penjilat. Pasti karena dia menghilang. Bikin aku nggak tenang. Wei Zhe. Ini baju baru, sudah kusetrika. Lihat. Kenapa kamar ini baunya aneh ya? Bajunya juga punya bau aneh. Semprotkan parfum khusus. Coba cium. suka nggak? Coba cium. Suka enggak? Yao Yao. Kamu nggak perlu melakukan semua itu. Istirahat saja. Seseorang mencuci pakaian sambil mengenakan parfum. Dulu, cuci baju tercium bau deterjen. Aroma aslinya lebih harum. Siapa aku? Di mana saya? Tidak bisa melihat apapun. Ternyata saya buta. Aku tidak bisa melihat apapun. Aku lapar sekali. Kamu cantik sekali. Kenapa dia bisa ada di sini? Cantik sekali. Benarkah itu kamu? Kamu siapa? Jangan pura-pura sama aku. Kamu bukan buta atau amnesia. Tidak mengenali suaraku. Zhang Weizhe tidak ada di sini. Jangan pura-pura dengan saya. Kamu siapa? Yang kamu mau, masih berpura-pura. Saya tidak tahu kamu siapa. Saya tidak ingat apa-apa. Tidak ingat apa-apa. Kamu tidak ingat Zhang Weizhe. Tidak ingat Li Xiuyu. Kamu sering menyebut-nyebut Li Xiuyu. Semua ini tidak kamu ingat. Siapa Li Xiuyu? Siapa Zhang Weizhe? Aku tidak ingat. Aku tidak tahu. Itu tidak ada hubungannya denganku. Aku cuma lapar. Aku mau cari makan. Oh begitu. Ternyata semua tidak bisa menemukannya karena dia tidak pernah keluar. Dan dia kehilangan ingatan tidak ingat apa. Kalau begitu, aku akan membuatmu benar-benar hilang. Ayo makan. Lewat sini. Rushuang. 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 Minggir. Dokter. Bagaimana keadaannya? Pak Li, Nona yang tidak ada masalah. Hanya terkejut saja. Namun, dia hamil. Apa?
Bagaimana bisa? Aku tidak pernah menyentuh Yan Rus. Bagaimana mungkin dia hamil? Pasti anaknya Li Xiuyu. Pasti kamu memaksa Yan Rusa untuk mengandung anakmu. Pergi sana. Wei Zhe. Ru Shuang. Cepat bangun. Kamu hamil dengan bayi kita. Aku pasti akan mengadakan pernikahan besar untukmu. Cepat bangun. Bagus sekali Yan Rusiang. Kamu tidak berhak merebut Wei Zhe dari saya. Tidak mungkin. Yan Rusiang mau bersamamu? Ini bukan kemauannya. Pasti kamu memaksanya. Li Xiuyu, tidak pantas jadi manusia, kamu hanyalah binatang. Bayarkan Jangan sentuh Wei De. Zhang Weizhi. Sejak saat itu, Jangan perlihatkan wajahmu di depan Ru Shuang, atau aku akan membunuhmu. Gulungan. Berjalan. Di mana saya? Seperti Frost. Kamu sudah bangun. Kamu siapa? Dokter. Apa yang terjadi padanya? Pak Li, sepertinya Nona yang mengalami amnesia karena kerusakan sel saraf hipokampus saat operasi. Begitu penglihatan pulih, memori juga bisa pulih. Ru Shuang. Tenanglah. Aku pasti akan membuatmu melihat lagi. Kamu belum bilang siapa kamu. Aku suamimu. Ru Shuang. kamu istriku. Kamu hilang karena buta. Aku selalu mencarimu. Benarkah? Iya. Akhirnya aku menemukanmu. Tak disangka kamu amnesia. Tapi kamu jangan khawatir. Dokter bilang. Begitu matamu sembuh, ingatanmu akan kembali, jangan khawatir. Aku selalu di sini. Bicara dia begitu lembut, tidak seperti orang jahat. TN Li, ada sepasang mata cocok untuk Nyonya. Segera atur operasi. Ja. Masuk ke ruang operasi dengan baik. Aku tunggu kamu keluar di luar. Li Xiuyu, yang selalu aku suka kamu. Mau nggak datang ke hubungan yang penuh cinta ini? Kalau nggak bisa bersamamu di hidup ini, lebih baik mati. Hati-hati. Tolong, aku nggak bisa berenang. Ru Shuang. Aku ingat. Li Xiuyu. Aku ingat semuanya.
Tidak, aku mohon Sistang. Jangan bunuh dia. Dia tidak bersalah. Asalkan kamu tidak bunuh dia, aku lakukan apa saja. Harus lindungi anakku dan anak Li Xiuyu. Katakanlah, bagaimana caranya agar aku bisa selamatkan anakku? Jika tidak salah ingat, ini adegan penyiksaan terakhir. Betul kan? Baiklah. Penglihatan pulih, memohon maaf pada Zhang Weize. Selama selesaikan adegan menderita terakhir ini, aku bisa bersama Li Xiuyu seumur hidup. Rushan. Li Xiuyu. Akhirnya aku bisa melihatmu lagi. Akhirnya aku bisa melihatmu lagi. Kau bisa melihat. Kau ingat aku. Tidak akan terpisah lagi. Baik. Kita pulang. Biar pelayan yang kerjakan ini. Kamu baru keluar rumah sakit, perlu banyak istirahat. Dokter bilang perlu olahraga. Masak-masak bagus. Cepat coba masakanku, enak tidak? Li Xiuyu. Habis makan ini. Kamu tidurlah yang nyenyak. Tunggu aku selesaikan cerita tragis ini, kita bisa bersama selamanya. Rushuang. Aku sangat mengenalmu. Setiap gerakan mata kamu, aku tahu apa yang kamu mau lakukan. Bertahanlah Yan Rushiang. Sekali lagi mencari masalah. Yan Rushiang. Weiji. Aku kembali. Kesalahan dulu adalah kesalahanku. Maafkan aku, izinkan aku pulang. Yan Rushiang, aku tahu, yang pertama kau lakukan setelah pulih ingatan. Pasti datang mencariku. Yan Rushiang. Kamu sudah... Anak Li Xiuyu punya muka datang mencari Weije? Aku dan Li Xiuyu hanyalah sandiwara. Anaknya sudah kugugurkan. Weize bersama Li Xiuyu hanya untuk balas dendam, hamil tidak sengaja. Weize, maafkan aku, tidak bisa tanpamu. Yan Rushuang. Kau kira menggugurkan anak, aku akan lebih memandangmu? Kau pikir aku Sang Wei De itu apa? Tahu kau hanya akan mencintaku. Tapi kau begitu yakin. Aku butuh kamu yang seperti ini? Weize, mohon, Li Xiuyu bagian permainan kita. Aku tidak pernah mencintainya. Li Xiuyu. Kamu sudah dengar semuanya, kan? Li Xiuyu. Tidak bisa. Aku harus bertahan, menyelesaikan cerita ini agar bersama Li Xiuyu. Bertahanlah, Weize, aku mohon maafkan aku. Oke, aku maafin kamu. Tapi kamu harus ingat, kamu sekarang adalah anjingku. Baiklah, Weize. Jangan maafkan dia tidak pantas. Kakak. Aku sudah memaafkanmu. Bangunlah. Selesai adegan, aku harus cari Li Xiuyu. Xiuyu, tunggu aku. Hey Yan Rushuang.
Mau kemana kamu? Pergi cari Li Xiuyu. Cari dia buat apa? Cuma cinta aku, harus hidup bersama seumur hidup. Siapa yang mau bersamamu seumur hidup? Ngimpi. Li Xiuyu, anak kita masih ada. Aku lakukan itu untuk menyelamatkannya. Percayalah. Kalau kamu memang mencintainya, aku bisa mundur. Merelakan kalian. Aku tidak mencintainya, aku mencintaimu. Aku akan beritahu alasan sebenarnya, karena sistem mematikan suaraku saat berkata jujur. Sudahlah. Kalau tidak percaya, aku tertabrak mobil. 2 korban sekaligus. Tanpamu, aku tidak bisa hidup sehari. Apa yang kamu katakan itu benar. Benar. Jika saya bohong, semoga saya terkena petir. Aku percaya padamu. Aku percaya padamu. Yan Rurang. Apapun yang kamu katakan. Aku akan percaya padamu. Terima kasih, Li Xiuyu. Dulu Chu Yao membuatku buta, kamu membantuku melihat kembali. Kalau tidak, mungkin aku nggak akan ketemu kamu lagi. Apa? Dia yang ngambil matamu. Ngapain kamu? Ngapain lepasin Yao Yao? Ngapain lepasin Yao Yao? Kami diperintah ambil mata Chu Yao, sebelumnya Chu Yao nyabut mata nyonya kami, sekarang waktunya balas dendam lepasin aku.